welcome back to my YouTube channel. Amazing. Di video kali ini aku mau sharing aja sih. Ini udah aku pernah lakuin tapi hanya sebentar aja. Jadi di sini aku mau bahas mengenai dropshipper gitu. Ini aku pernah nyoba itu dropshipper Shopee ke Shopee gitu. Kalau yang ke lainnya belum pernah gitu ya. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk tetap like, comment, share, and subscribe. Langsung ya. Jadi dropship itu metode dalam bidang kayak jual beli, kayak perdagangan kayak gitu yang dilakukan secara online ya biasanya. Nah, dimana pihak yang menjual itu tidak ikut dalam menyetok barang atau tidak ikut dalam mengemas, mengirim. Nah, jadi si pihak penjualnya itu nggak ikut campur gitu loh. Nah, jadi penjual itu tadi tuh hanya meneruskan pesanan dari si pembelinya kepada si supplier gitu. Jadi kalian itu kalau jadi dropshipper, kalian harus mencari supplier dulu gitu untuk toko kalian. Jadi misalkan kalian itu menjual barang apa gitu ya, terus ada yang beli, jadi kalian itu bisa membelinya di toko lain kemudian atas nama kalian gitu. Itu dropship namanya gitu deh. Jadi nanti pihak dari suppliernya itu yang akan mengemas, mengirim, dan juga menyiapkan barang yang dibeli oleh pembeli kamu gitu. Kenapa sih harus jadi dropshipper? Menurutku itu dropship itu ada enak dan juga ada nggak enaknya ya. Enaknya itu yang pertama, kalian nggak usah nyetok barang gitu. Jadi kalian itu tidak perlu menyiapkan tempat untuk meletakkan barang-barang jualan kayak gitu, sehingga tidak perlu modal lagi lah buat menyiapkan tempat kayak gitu. Terus yang kedua itu ketika ada orang yang beli di toko yang kita jual, nah jadi kita itu tinggal meneruskan yang dibeli oleh si pembeli kepada supplier atau pihak yang kita beli untuk yang beli di toko kita, kayak gitu lah intinya. Nah, jadi kalian itu nggak repot dalam menyiapkan, mengemas atau mengirimkan kayak gitu. Jadi kalian itu tinggal diem, pencet-pencet HP kayak gitu, terus udah deh. Jadi nggak perlu butuh tenaga yang besar kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu kalian tidak perlu repot-repot untuk pergi ke tempat produk ke tempat meletakkan produk yang dijual kayak gitu. Karena kan tadi dropshipper ya, itu kan bisa dilakukan di mana saja dan juga kapan saja, terserah si pembelinya gitu. Jadi kita tuh nggak diatur sama siapa-siapa gitu loh. Kita hanya mengatur diri kita sendiri gitu. Jadi kan tidak membutuhkan banyak tenaga. Nah, lanjut ya. Untuk cara kerja dari dropshipper itu tidak memerlukan banyak modal yang sangat besar, dan kalian itu hanya perlu menyiapkan gawai atau handphone. Pastikan tentunya semua orang baik kecil, muda, atau remaja atau tua kan punya HP kan, punya handphone. Nah, itu bisa tuh dimanfaatkan menjadi dropshipper gitu. Selain HP, kita juga harus menyiapkan kuota atau wifi gitu kan bisa. Nah, juga harus menyiapkan supplier untuk meneruskan produk yang dibeli di toko kita kayak gitu. Nah, menjadi seorang dropshipper itu udah aku bilang ya tadi, ada enak dan juga ada nggak enaknya gitu. Nah, untuk nggak enaknya atau kerugiannya dari dropshipper itu kan kita kan nggak ikut dalam mengemas atau menyiapkan barangnya. Nah, mungkin nanti bisa kayak ada kesalahan atau nggak sesuai gitu. Itu kan nanti kan juga para pembelinya itu kan larinya ke kita kayak gitu kan. Nah,
Jadi apabila kalian itu menjadi seorang dropshipper, disarankan untuk memilih supplier yang terpercaya dan juga yang emang punya kualitas bagus kayak gitu. Jadi itu nggak akan merugikan kita, nggak akan, dan juga akan kayak penilaian di toko kita itu menjadi baik kayak gitu. Jadi kayak sama-sama rugi lah gitu kan. Nah, ini aku kasih tahu ya cara gimana sih jadi dropshipper Shopee ke Shopee. Ini tuh yang udah aku lakuin yang sangat-sangat sebentar gitu. Nggak tahu sih sekarang udah nggak apa ngotak-ngatik tokoku, soalnya ya sepi gitu loh, nggak ada yang beli gitu deh. Tapi nggak apa-apa, tapi ya lumayan gitu. Simak videonya baik-baik ya. Oke, di sini aku mau ngasih contoh gimana sih caranya jadi dropshipper Shopee ke Shopee. Aku pernah jadi dropshipper Shopee ke Shopee dan itu hanya bertahan sebentar aja sih. Jadi tentunya kalian harus punya aplikasi Shopee ya. Kalau kalian belum punya, kalian bisa download di Play Store atau App Store. Tapi sepertinya semua orang punya ya sama aplikasi Shopee ini. Nah, kemudian kita ke yang menu saya, terus ini kan ada toko saya. Nah, di sini kalian tuh bisa menjual produk-produk dari orang lain gitu, tanpa kalian menyetok barangnya tuh. Jadi kalian bisa posting di Shopee toko kalian gitu. Terus apabila ada pesanan, kalian bisa misal orangnya tuh beli masker gitu ya. Nah, sebentar ya. Terus kalian cari tuh barang yang pembeli dari toko kalian itu beli, dia tuh belinya yang apa, produk apa gitu. Habis itu kalian ya tinggal beli biasa gitu kan. Nah, kalian di sini tuh tinggal pesan biasa gitu, kayak kalian beli di Shopee aja gitu. Tapi digeser ke bawah ini kan ada menu kirim sebagai dropshipper. Nah, kalian aktifkan aja tuh. Terus ini kasih nama pengirimnya tuh nama toko kalian bisa, terus sama nomor telepon gitu. Terus untuk alamatnya ini dikasih alamat si pembelinya gitu. Udah deh, jadi kalian tinggal buat pesanan gitu. Ini aku kasih tahu penghasilanku selama menjadi dropshipper yang sangat-sangat sebentar banget. Aku mulai coba-coba jual di Shopee itu dari tanggal 15 Maret kalau nggak salah, pokoknya bulan Maret gitu ya. Tapi sekarang udah males ya, nggak tahu, males aja. Nih ya, jadi 15 Maret. Nah, 15 Maret ini kan yang terakhir kan tanggal 9 Mei. Jadi pendapatanku itu 15 Maret sampai 9 Mei itu sekitar 491.000 inilah. Ya lumayan sih, kalian kan nggak perlu nyetok barang kayak gitu. Jadi ya dapat untungnya juga sih. Kadang ya tidak untung gitu. Tapi ya tidak apa-apa, kan buat belajar aja. Kalau nanti misalkan toko Shopee kali ini udah berkembang, udah banyak yang beli atau udah banyak yang minat gitu, kalian bisa menyetok barang sendiri di rumah kayak gitu. Jadi pengirimannya nanti kalian yang kemas, kalian yang ngirim juga. Itu kalau udah berkembang ya. Tapi kalau untuk pemula ini kalian bisa menjadi reseller atau dropshipper. Kalau dropshipper itu enak sih, kalian nggak usah menyetok barang, nggak usah ngemas, nggak usah apapun itu, kalian tinggal beli di store lain, kemudian kalian tinggal mengirimkan ke yang beli di toko kamu. Udah deh gitu, sangat mudah bukan? Sepertinya itu ya video dari aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share video ini dan juga subscribe. See you in the next video. Bye.